Om Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yudi Triguno Channel dimanapun berada, kali ini kita kembali membahas satu tematik yang ringan, sederhana, yang acap kali kita lihat ketika seseorang atau kelompok orang melaksanakan upacara. Kita menemukan di areal itu atau di merajannya ada pindekan. Pindekan itu bahasa Bali. Ya. Baling-baling yang dibuat dari bambu. Suaranya dut 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 dut. Nah, kira-kira begitu. Loh, ada apa? Cucu saya yang kecil bertanya, ada apa itu kakek? Kok ada pindekan? Dia bilang, ngomong dalam bahasa Bali. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan sunari. Ketika kita bicara tentang sunari, saya tentu akan bertanya kepada narasumber yang sudah ada di sebelah kiri saya. Dr. Andes Ida Bagus Putusuamo, MA, PhD. Apakah sunari yang kita bahas memiliki hubungan enggak dengan konsep Satyam, Siwam, Sundaram? Sunari. Baik, kita mulai. Tu Haji, Om Swastiastu. Matur suksma sampun rawuh. Matur suksma sampun Untuk kesekian kali. Ya. Matur suksma. Apa itu sundari? Aduh. Apa itu sunari? Iya, terus. Di dalam suatu upacara di Bali, misalnya dalam upacara ngenteg linggih di pura memukur, kemudian ligia dan sebagainya, mereka sering kita melihat sunari. Sunari. Nah, itu terbuat dari bambu. Kemudian ada unsur-unsurnya, biasanya dipasang di areal suatu lokasi upacara. Nah, sunari, arti kata sunari itu ada yang membilang dari kata sundari. Sundari. Ya. Sundari itu dalam bahasa Kawi itu artinya indah. Indah. Atau cantik. Ya. Jadi dengan kata itu, maka yang ditimbulkan oleh suara sunari itu adalah suara yang indah, suara yang cantik, suara yang merdu. Kemudian ada juga mengartikan dari kata su dan nari. Su artinya luwih, baik, atau metaksu. Nari artinya widyadara, widyadari. Sunari juga ada yang mengartikan sebagai sunar. Sunar juga artinya sinar. Jadi kalau kita lihat semua artinya itu mengacu kepada keindahan, kepada sinar, suatu kecantikan. Nah, di dalam suatu upacara yang disebut dengan misalnya ngenteg linggih, itu pada saat upacara yang disebut dengan neg tegang, tegang beras atau neg tegang galih, itu setelah itu lalu dipasang atau ditancapkan sunari. Nah, berapa banyaknya sunari yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan kanista madya utama. Paling tidak satu sunari itu dibuat, ditancapkan di sana di suatu di areal pura. Nah, itu dari kata sunari. Apa kaitannya dengan Sundaram tadi? Di dalam Siwa Tatua, yang saya pernah baca, terutama di dalam tradisi Sewa Siddhanta yang ada di India Selatan, kekuatan tertinggi atau prinsip tertinggi yang disebut dengan Tuhan itu disebut dengan atau didefinisikan, atau dilukiskan, diungkapkan melalui kata Satyam, Siwam, Sundaram. Jadi beliau itu di samping sebagai sebuah kebenaran, juga sebuah kesucian dan sebuah
keindahan. Gitu. Jadi karena beliau juga sebuah keindahan, ya, maka para umat, para bhakta yang ingin mendekati beliau juga dapat melalui keindahan. Itulah sebabnya di dalam upacara ritual Hindu selalu ada unsur keindahan. Nah, keindahan itulah diberikan oleh seni. Nah, di sini ada yang disebut dengan pancaswara. Nah, lima suara, ya. 5 jenis suara Ya. yang terlibat dalam upacara yajna, tradisi kita di Bali. Yang pertama yaitu kulkul atau sunari. Kulkul atau sunari. Kulkul atau sunari. Ya. Bukan kulkul dan sunari. Bukan. Oke. Ya. Kemudian ada ketanguran itu, ya, instrumen tetabuhan. Ya. Ya. Kemudian ada kidung wirama, kidung punika. Yang keempat punika gante. Gente. Ya. Yang kelima mantra. Ya. Jadi 5 jenis. Jadi ini ada di dalam satu upacara. Minimal mantra itu ada. Ya, kalaupun sunari tidak ada, pukul atau kentongan tidak ada, mantra pasti ada. Ya. Jadi disebut dengan konsep pancaswara. Nah, karena beliau diungkapkan sebagai Satyam Sivam Sundaram, sebagai sebuah kesenian, sebuah suatu keindahan, maka cara kita memuja, cara kita mendekati beliau, memuja, mendekati, memohon anugerah juga melalui kesenian. Kalau kita lihat Banten, ya Plinggih, ya instrumen, orang-orang terlibat itu kan membangun suatu keindahan yang luar biasa. Iya. Ya. Membangun keindahan. Ya. Lalu kira-kira ada hubungannya enggak dengan Siwa Nataraja? Becek Raji pertakan Sunari, seni, ya. Sundara, Siwa Nataraja. Ya. Baik. Di sana ada di dalam Siwa Tattwa, Saiwa Siddhanta yang ada di India Selatan, dan juga beberapa konsepnya terpakai ada di sini di dalam naskah-naskah Nusantara. Apa yang disebut dengan Pancakertiya. Ya, jadi 5 fungsi kosmis Tuhan itu, ya, yang disebut dengan Pancakertiya, mulai dari stiti sampai dengan anugraha itu semua dilakukan beliau dalam posisi menari. Nah, tarian ketika beliau menari, tarian kosmis ini, itu beliau berwujud sebagai Siwa Nataraja. Jadi Utpati Siti Pralina ini itu dianggap sebagai suatu seni gitu. Sehingga susah, ya, bahagia di dalam hidup, anggaplah itu sebagai sebuah seni. Sehingga tidak menjadi masalah. Karena rupa bini itu pasti kita temui, dan ketika kita mendapat nasib yang tidak bagus, malang, sakit dan sebagainya, cobalah ubah pikiran itu menjadi sebuah seni. Para pemirsa yang budiman, ternyata sunari berasal dari kata sundari yang juga memiliki keterkaitan dengan kata sundaram, yaitu keindahan. Jadi membangun sunari dalam sebuah yatnya sesungguhnya membangun sebuah keindahan. Dalam konsep Siwa Nataraja, Utpati Stiti Pralina juga dilakukan dalam suasana keindahan. Dan kita menari. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kemudian saya mengkaitkan sunari adalah dimensi keindahan untuk mewujudkan agar hidup ini lebih berarti. Pemirsa yang budiman, tentu kita ingin tahu apakah membuat sunari itu demikian bisa seenaknya asal menimbulkan suara, atau barangkali ada pola-pola yang harus kita ketahui. Misalnya
lubangnya berapa dibuat dan sebagainya. Luruskan Reji. Nggih, niki berdasarkan ya penelitian sederhana ring lapangan, menika wonten ada variasi, tetapi setelah saya pikirkan prinsip takwanya itu sama. Ya. Jadi secara bentuk memang ada variasi, misalnya lobang ya, lobang. Itu ada yang menggunakan 5 lobang, ada menggunakan 7 lobang. Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Yang 5 saya temukan, itu yang pertama, jadi lobang itu bolong bahasa Balinya, itu, bolong pada buluh bambu itu pada masing-masing ruas. Berurut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi masing-masing ruas itu satu lubang, diikuti oleh lubang lain pada ruas yang lain. Lawas bahasa Balinya. Nah, bahan dari membuat sunari ini adalah dari bahasa Balinya ini ke tiang buluh gading, atau bambu buluh yang berwarna kuning. Jadi ini yang bisa menghasilkan suara yang nyaring, yang merdu gitu. Nah, lubang yang paling atas itu berbentuk segitiga gitu. Disebut dengan nade. Nade. Itu ada artinya dong? Ya, nade. Nade, ya. Jadi para tukang atau spesialis sunari, tukang unagi sani uning, pertama nade. Bentuk segitiga, di bawahnya itu pada ruas berikutnya itu bundar seperti bolong suling. Bolong suling pada umumnya. Punika windu. Lalu di bawahnya punika wonten berbentuk arde candra. Arde candra. Setengah bulan sabit nggih. Bulan sabit. Disebut dengan arde candra. Nah, yang keempat, di bawahnya keempat, mereka seperti sake kan, untuk lurus vertikal. Mereka ada yang menyebut bahasa Balinya lu alat tumbuk. Lu ya. Nah, alat tumbuk. Mereka simbol daripada purusa. Purusa. Yang kelima terakhir mereka adalah lesung. Bahasa Balinya lesung ya. Atau juga ada bentuk lain yaitu ketungan, bahasa Indonesianya ketungan. Alat menumbuk padi nih kan. Itu menyimbolkan ioni. Ioni. Nah, mungkin yang ini kelima kan, 5 lubang. Ada lagi yang 7. Nah, di bawah itu, di bawah ioni itu. Yang 6 ke 7. Mungkin wonten disebut dengan tapak dare. Tapak dare. Tempat lain juga wonten swastika. Puniki simbol keseimbangan. Yang terakhir niki segi 4 sama sisi. Terakhir ketujuh. Segi 4 sama sisi itu menyimbolkan bumi. Pertiwi. Di luar niki wonten variasi dan titiang wonten ngaturang punika. Variasi tiasa. Kita telah mendengarkan bahwa sunari itu dibuat dari bambu buluh kuning. Lalu lubangnya 5 minimal, tentu boleh 7, boleh 9. Persoalannya, apakah cukup bambu kuning itu hanya dilubangi saja? Apakah ada unsur lain yang diperlukan untuk menyebutkan benda itulah yang disebut sunari? Jadi ada kecil niki pura pisan niki sandukan variasi ring lapangan akeh sani panggin. Variasi yang saya temukan di lapangan bervariasi banyak. Selain lubang yang sudah kita bahas tadi, itu ada wujud atau bentuk kera. Kera terbuat dari ijuk, ya. Terbuat dari ijuk. Daun ijuk. Apa namanya ijuk? Ijuk. Pohon enau itu. Jadi warnanya hitam. Hitam.
Nah ini beberapa narasumber saya coba tanya begitu. Maksudnya apa ya? Maksudnya Ya. itu kok ada kera, ada wujud seperti itu. Ya. Ya. Ada beberapa sumber mengatakan bahwa kera itu sebagai simbol daripada Dewa Wahyu. Oh ya. Maruti. Marute ya. Jadi Dewa Angin. Ya. Karena ini terkait dengan suara buluh Ya. Sunari itu. Apabila tidak ada angin bertiup, maka Dia tidak akan akan bisa bersuara. menghasilkan apa-apa Ya. gitu. Sehingga beliau juga dimohonkan biar bisa Dipuja. ada angin yang berembus sehingga bisa menghasilkan suara. Nah, ini ke Lubang, hijau. hijau. Ya, lalu Kemudian di atasnya ini juga ada kober ya. Kober. Ya. Kober ini sesuai dengan warna kober, sesuai dengan arah di mana Sunari itu tempatkan pada karya-karya yang utama. Berkaitan dengan penghider-hider. Ya, berkaitan dengan penghider-hideran apakah putih, merah dan sebagainya. Nah, sekarang masalah pinekan, saya juga sudah mencoba ya penelitian kecil-kecilan begitu. Ada yang mengatakan bahwa pinekan itu menjadi satu di Sunari itu. Ya. Jadi pada batang Sunari itu ada pinekan. Tapi ada sumber lain yang mengatakan terpisah. Jadi pinekan itu terpisah. Ya, kalaupun menggunakan 5 atau 9 Sunari, cukup satu saja pinekan yang tempatnya di tengah. Nah, itu yang saya temukan. Nah, itu pinekan ini juga terkait dengan angin. Angin. Nah, kemudian unsur yang lain adalah posisi Banten. Banten Sunari itu ada. Ya. Nah, jadi ada Bantennya, ada yang mengatakan pada suang-suang Sunari itu ada Banten, ada juga yang mempraktikkan cukup satu saja yang di tengah saja ada Banten. Yeah. Jadi ini ampura karena itu yang saya dapatkan di lapangan, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kira tentang variasi, saya kira kebudayaan Hindu itu memberi ruang yang begitu luas terhadap berbagai variasi karena menganut paham Desa Kalapatra. Tetapi prinsipnya bahwa Sunari tidak hanya berkaitan dengan bambu buluh kuning yang dilubangi, tetapi dia juga berisi tentang simbolisme bojok kera, ya. Kemudian dia juga berisi pinekan. Ia berisi kober dan ia berisi Banten. Saya kira inilah yang disebut dengan Sunari sebagai sebuah sistem. Karena Sunari tidak hanya boleh bambu saja, tetapi kelengkapan lain termasuk Bantennya harus dipenuhi. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.